asrofil anbiya alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah pada malam ini Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita untuk mendapatkan hidayah ilmu, dan semoga Allah pun memberikan taufik untuk bisa mengamalkannya. Dan semoga kita semua selama hidup di dunia mendapatkan bimbingan dan keriduannya sehingga kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Monggo, Dokter Diah ini yang hostnya ya. Ya. Monggo Dok. Ayat berapa? Ayat 80 nggih. Al-Isra. Ya, monggo. Ya. Oke. Kesempatan pertama monggo Mbak Uria kali ya. Belum siap Mbak Uria. Aku aja deh. Aku lama enggak ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 80 dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Waduh. Gimana Dok? Ini ngomongin apa ya Ustazah? Ya. Ini waktu Rasulullah SAW menghadapi orang-orang kafir di Mekah. Maka ketika itu Rasulullah ya secara manusiawi merasa sempit gitu dalam menyampaikan dakwah kepada mereka. Karena ketika Rasulullah melaksanakan dakwah ya selalu diolok-olokan dan selalu dicaci maki, dan bahkan Rasulullah dikatakan seorang yang gila. Maka Rasulullah dikasih pelajaran oleh Allah supaya berdoa kepada Allah dengan ucapan ini. Waqul, dan katakanlah wahai Nabi Muhammad, Robbi adkhilni mudkhala sidqin. Wahai Allah, keluarkanlah aku dari tempat keluar yang baik dan masukkanlah aku ke tempat masuk yang baik, dan jadikanlah bagiku adalah kekuatan yang akan bisa menolong. Nah, jadi apa yang harus dilaksanakan oleh Rasulullah? Rasulullah sendiri di dalam masalah meminta kepada Allah itu harus apa gitu. Maka di sini Allah mewahyukan kepada beliau, dan inilah ucapan-ucapan doa yang dituntun oleh Allah kepada beliau. Maka akhirnya Allah memberikan solusi supaya hijrah ke Madinah. Maka ketika beliau sampai di Madinah, beliau melihat Madinah itu sesuatu tempat yang kurang nyaman di hati. Maka setelah itu Allah membersihkannya, sehingga di hadis lain dikatakan bahwa ketika ini Aisyah yang mengatakan, ketika aku katanya sampai di Madinah pertama, maka di situ istilahnya tempatnya kotor dan banyak penyakit. Maka dari itu Rasulullah berdoa kepada Allah supaya dibersihkan dari penyakit dan supaya diamankan. Maka Allah mengabulkan doanya Rasulullah, sehingga Madinah itu menjadi tempat yang nyaman, yang aman, dan jauh dari berbagai penyakit. Nah, itu diantaranya, Dok. Penekanannya menyuruh hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi ketika keluar menuju Madinah, Allah memperhatikan kepada beliau dan rombongannya untuk merasakan keamanan di perjalanan, dan begitu masuk pun Rasulullah pun dikasih kenyamanan. Itu. Jadi ini doa yang diajarkan Allah kepada Rasulullah ya. Sehingga ketika beliau berdoa seperti ini, maka Allah memberikan solusi untuk hijrah ke Madinah. Lah, apakah kemudian doa ini bisa kita pakai untuk diri kita sendiri? Iya, kita bisa. Hijrahnya kita boleh jadi yang tadinya kita mohon maaf ada di dalam maksiat, kemudian ketika hati kita ini dikasih hidayah oleh Allah untuk meninggalkan maksiat, kan kita ini memiliki, sudah diilhamkan di dalam hati kita ini dua kecenderungan maksiat dan kecenderungan takwa. Maka ketika takwa yang mendominasi pemikiran kita, akal kita, maka timbul, loh ini sesuatu yang maksiat ya Allah. Sebenarnya saya ingin jauh dari ini ya Allah gitu. Tapi bagaimana ya caranya supaya saya jauh dari hal ini gitu. Maka silahkan digunakan doa ini. Ini intinya untuk mencari solusi
bagi kita di dalam kehidupan ini. Insya Allah. Oh, oke. Apakah mungkin Ya. ada saran tuntunannya, Ustazah? Misalkan doa ini didahului dengan apa puasa atau sholat istikharah atau sholat tahajud atau ibadah yang lain untuk mendahului ini ada tuntunannya, Ustazah, atau ini bisa dibaca kita sewaktu-waktu? Ini bisa dibaca kapan saja, akan tetapi masalah cepatnya dikabulkan doa, ada doa-doa tertentu yang apabila orang itu membaca ini, maka insya Allah di situ akan dikabulkan permintaan kita. Adapun di sini ada persyaratan puasa, persyaratan harus berwudu, harus mandi, tidak disebutkan dan memang itu tidak diketemukan. Nah, kalau Ibu ingin tahu masalah doa dikabulkan, silahkan di Bulughul Maram. Mungkin kemarin sudah apa ya? Di Bulughul Maram silahkan di bab tentang doa. Barang siapa yang seseorang itu berdoa, nah tepatnya kalau di mushaf di hadis 1588 dok, di Bulughul Maram. Hadis berapa? Hadis 1588 kalau di mushaf. 1588. Ini kok beda sih? Kalau yang dimonitor ada perbedaan berapa itu ya, berapa nomor ya. Yang dari Buraidah. Iya, sebentar saja. Yang kalimatnya Allahumma inni as'aluka bi'anni asyhadu annaka antallah. Uh, 1.500, tunggu. Salah. Tunggu. Di bab zikir dengan apa doa, saya hitung 1, 1.500 berapa tadi? 88 dok. 1.588. Ya, 1588. 15, 6, dari siapa tadi? Dari Buraidah. Buraidah. Ini masuk berakhlak mulia tak? Doa, ya. Zikir dan doa. Zikir dan doa. Hadis 1588. Tunggu. Masih 10. Ini dikir. Ya. 1.588. Ini. Juwaria. Kelewat ya. Hah? 1500. Kalau ini nggak persis kan? Nggak sama tuh ini soalnya. Nggak sama ya. Selisihnya Ya. Sama dok. Sama dok. Bukan saya lihat. Ibu Ayub. Ayub. La ilaha illallah wa la syarikalah. Oh iya, nggak sama. Abu Buraidah toh? Iya, Buraidah ya. Terus Buraidah. 600-an kayaknya. 600 kan tambah 20 kalau nggak salah ya. Ini nih dari Buraidah. Ini ya, dari Buraidah. Dia berkata, Nabi pernah mendengar ada seseorang yang berdoa, ya Allah,
Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu karena aku bersaksi bahwa engkau adalah Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Yang Maha Esa, yang kepadamu bergantung segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Lalu kata beliau, sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan menggunakan namanya. Yang apabila Allah diminta dengan nama itu, dia akan memberi, dan apabila berdoa dengannya dia akan mengabulkannya. Nah, Oh, pakai ya, al-husna ya. ya. Jadi ini adalah kalau istilah saya itu apa namanya, perangkok untuk sampainya doa kita, untuk diterimanya doa kita oleh Allah, maka kita memuji dulu Allah dengan pujian-pujian yang telah ditentukan juga oleh Allah lewat Rasulnya, yaitu kalimatnya dari teks Arabnya, Allahumma inni as'aluka bi'anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Silahkan setelah itu diucapkan apa saja keinginan kita dengan teks dari Al-Quran ataupun dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Monggo, insya Allah. Barang siapa yang meminta dengan ucapan tadi, maka Allah akan memberi. Dan barang siapa yang memohon, Allah pun akan menjawab. Dan seperti itu. Di hadis yang lainnya disebutkan, apabila kamu berdoa, maka hendaklah engkau mengucapkan sholawat kepada. Nah, jadi diiringi dengan sholawat juga kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada tambahan lagi. Kemudian untuk memuji pun ada di dalam surat Ali Imran, ada ayat 32 kalau nggak salah. Di situ disebutkan Allahumma malikal mulki tutil mulka mang tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya'u wa tu'izzu man tasya'u wa tuzillu man tasya'u biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi yang 3 serangkai tadi itu adalah merupakan dikabulkannya doa ketika seorang hamba berdoa dengan kalimat pujian-pujian yang diucapkan tadi. Dan sholawat kepada Rasulullah. Itu Bu Susi yang jenengan tanya. Ya. Jadi kesimpulannya kalau saya dengar tadi berarti pertama adalah kalimat tauhid ya, lalu pujian-pujian, kemudian sholawat, baru berdoa gitu ya. Iya. Ya. Nah, doa yang mau kita ucapkan ini Robi adkhilni mudkhala sidqin. Monggo kita untuk minta solusi dari berbagai masalah yang kita hadapi. Insyaallah. Monggo Dokter Dia. Ya. Sudah ya, ya. Ya, sudah. Kembali ke ya. Laksanakan. Monggo lanjut. Oke. Waduh. Tunggu. Nah, ini. Monggo Mbak Uria, lanjutannya. Satu. Ya. Dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Ini rangkaian dari doa yang tadi yang di atas, yang suruhan Allah kepada Rasulullah ketika Rasulullah menghadapi kesulitan itu. Maka kata Allah kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ucapkan pula, katakanlah ja'al haqu, telah datang kebenaran, wa zahaqal batil, dan lenyaplah kebatilan. Innal batila, sesungguhnya kebatilan itu kana zahuqo, pasti akan lenyap. Nah, ini korelasinya dengan ayat yang di atas, bahwa ketika Rasulullah sudah pindah dari kota Mekah ke Madinah, maka Rasulullah pun mendatangi kota Mekah lagi, dalam arti disuruh oleh Allah untuk melaksanakan pemberantasan orang-orang yang kafir, yang menguasai Hajar Aswad, yang menguasai Ka'bah. Maka ketika itu dilaksanakan Perang Badar, maka pada Perang Badar itu ternyata orang-orang yang beriman itu menang. Maka nampaklah kebenaran yang datang dari Allah dan kebatilan yang dilakukan oleh mereka, kesyirikan, akhirnya lenyap juga. Maka dari itu ketika Rasulullah datang ke Mekah, di pinggir-pinggir
di pinggir-pinggir Ka'bah itu terdapat 360 berhala, maka oleh Rasulullah itu diputuskan kepala-kepalanya semuanya, akhirnya dibersihkan. Maka setelah itu amanlah kota Mekah, dan sampai sekarang kita pun bisa mengunjunginya dengan melaksanakan haji dan umrah. Itu dong. Iya, setuju. Oke. Lanjut 82. Tunggu. Nah, ini ada penduduk baru ini. Mbak Lucy Dia. Assalamualaikum. Mbak Lucy Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Iya, kenal. salam kenal. Saya Lucy. Alhamdulillah. Iya, monggo Mbak Lucy bisa dibaca yang ayat 82, artinya aja. 82. Oh ya. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang zalim, Al-Quran itu hanya Suaranya kecil loh. kecil ya. Kecil ya, Dokter. Kurang dekat Mbak Lucy. Oh. Ini sih jangan kelihatan. Suaranya kecil Mbak Lucy. Dan kami turunkan Al-Quran dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Paham, Bunda, paham? Iya, sudah. Iya. Monggo Mbak Lucy, yang dipahamin apa? Bisa disampaikan? Jadi Al-Quran itu bisa jadi solusi ya segala masalah ya. Nggak tahu saya. Mungkin Ustazah aja yang nerangkan. Ya. Di sini Allah menerangkan wa nunazzilu minal Qur'ani, dan kami menurunkan dari Al-Quran ini ma huwa syifaun, di dalamnya terdapat penawar, warahmatun, dan sebagai rahmat lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Artinya dikatakan penawar atau dikatakan obat bukan dalam arti ayat Al-Quran itu ditulis di sebuah kertas kemudian dilipit-lipit dan dijadikan kalung atau dijadikan ajimat, disimpan di dada, disimpan di sak, atau dia digantungkan di salah satu sudut rumah. Bukan seperti itu maknanya. Jadi yang dikatakan sebagai penawar itu artinya dia menjadikan penawar dari penyakit hati, yakni penyakit hati yang berkaitan dengan kesombongan, kesirikan, kesesatan, kemudian termasuk orang-orang yang ria, yang takabur. Nah, maka hal itu semua bisa dibersihkan dengan Al-Quran. Artinya, ketika seseorang mempelajari, mentadaburi Al-Quran, maka di situ terdapat keterangan-keterangan yang berkaitan dengan perintah, yang berkaitan dengan larangan. Maka ketika kita memahami isi dari Al-Quran tersebut, berkaitan dengan perintah, oh berarti kita diperintah ini. Kemudian yang berkaitan dengan larangan, oh kita tidak boleh seperti ini. Nah itulah ketika dia mentaatinya samina wa atona terhadap Al-Quran, insya Allah itu merupakan penawar bagi orang-orang yang beriman. Warahmatun, dan merupakan rahmat. Nah, dalam hal ini rahmat dari Allah berarti ketika orang tersebut melaksanakan ketaatan itu, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah, dan itu merupakan bimbingan dari Allah, sehingga akan bertambah ketakwaan dan keimanan. Itulah yang dikatakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidu zolimina illa khosaro, dan tidaklah bertambah kepada orang-orang zolim kecuali kerugian. Artinya ketika orang-orang kafir mendengar ayat-ayat Al-Quran, bukannya tambah beriman, justru dia itu malah tambah jauh, dan makin mengolok-olokkan. Sehingga mengatakan, wah dengan ayat Al-Quran ini, istilahnya bagi mereka itu menjadi bahaya,
sehingga mereka itu menyuruh kepada orang-orang yang beriman itu supaya dihapus ayat sekian, nomor sekian, surat sekian. Nah, jadi bukannya tambah beriman, akan tetapi mereka tambah di dalam hatinya itu kerugian, menjauhkan diri dari aturan-aturan Allah, artinya mereka tambah kafir, tambah mengingkari. Itu Bunda maknanya. Monggo, Dokter Diah bagaimana? Ya. Ini mungkin enggak kalau misalnya orang Muslim sendiri baca Quran gitu jadi bertambah kerugian. Mungkin misalnya, mungkin kalau niatannya salah atau gimana, selain orang kafir tadi yang bertambah kerugian, mungkin enggak Ustazah? Ketika seorang yang beriman itu jadi rugi, ketika si orang yang beriman itu di dalam memaknai sebagai obat tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya itu supaya ditadaburi, dipelajari dari ayat ke ayat, dimanai apa kandungannya, kemudian dilaksanakan. Tapi ketika orang itu menulis suatu ayat Al-Quran, kemudian disimpan di dalam kertas dan digantungkan di leher, ataupun dikalungkan, ataupun apa saja yang bisa dibawa itu sebagai ajimat, itulah barangkali menambah kerugian bagi dia. Kerugiannya karena dia salah gagal paham gitu, dikiranya seperti itu, padahal bukan seperti itu maknanya, justru itulah merupakan kesyirikan. Boleh jadi seperti itu, tapi bagi orang yang beriman itu ya itu tidak mungkin terjadi, karena masalahnya orang yang beriman itu dia kan sudah mengimani, jadi sudah tidak ada keraguan bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar merupakan pedoman untuk hidupnya, sehingga dia itu mempelajari apa sih maksud dari ayat ini. Nah, setelah dia paham maksud dan tujuannya, maka dia diiringi dengan amalnya, dengan melaksanakan dari ayat tersebut. Insya Allah seperti itu. Oke. Baik. Lanjut 83. Mbak Susi, monggo. Surat 83 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Ini rangkaian dari ayat sebelumnya atau gimana ya Ustazah? Kok ada penghubungnya dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, berarti ada kalimat sebelumnya ini ya Ustazah? Ya, dengan yang tadi. Oh, ya. Ketika Allah memberikan nikmat kepada manusia, ini penekanannya kepada manusia yang tidak mau mempelajari Al-Quran, artinya kepada orang-orang yang kafir. Ketika Allah memberikan nikmat kepada orang-orang yang kafir tadi, bukan tambah bersyukur, bahkan dia makin jauh dari Allah, sehingga materi yang diterima oleh dia, bentuk kesehatan yang diterima oleh dia, segala sesuatu, kenikmatan, fasilitas yang menopang untuk hidupnya dia, bukan menjadikan dia tambah dekat kepada Allah, justru dia itu malah makin jauh dari Allah. Artinya dia merasa cukup dengan sesuatu yang mereka miliki. Ya, kalau saya sakit kan tinggal berobat. Kalau umpamanya saya mau ini mau itu tinggal beli. Kan saya yang punya semuanya gitu kan dari hasil usahanya. Maka sehingga dia bukannya dekat kepada Allah, bukannya bersyukur, bukannya berpikir bahwa sesuatu yang dimiliki itu karunia dari Allah. Tidak ada pikiran gitu. Jadi pikirannya kalau saya tidak usaha, berarti saya tidak akan seperti ini. Jadi semua yang saya miliki ini adalah hasil usaha saya. Nah, itulah kebanyakan manusia seperti itu. Bahkan boleh jadi di antara orang Islam pun ada yang memiliki perasaan seperti itu. Ya, begitu barangkali. Bagaimana?
Iya, berarti ini ayat 83 ini untuk orang yang zalim tadi itu ya, Ustaz ya? Iya, Berarti bisa dibalik juga ya. Maksudnya kalau orang beriman tadi itu kan Al-Qur'an itu menjadi penawar dan rahmat, tapi kalau untuk orang zalim itu kan ini ya, kalau kaitannya dengan ayat 83 itu bisa menjadi tolok ukur kita ya. Artinya kalau kita itu gampang putus asa, ada kesusahan sedikit, gampang putus asa, keimanan kita itu mungkin masih masih sedikit lemah, gitu ya. masih lemah ya. Lemah gitu ya. Terus kalau senang sedikit itu sudah lupa bersyukur gitu ya. Iya, iya. Mungkin bisa begitu juga ya. Ya, tapi insya Allah dengan adanya kita mempelajari ilmu syar'i ini yang langsung rujukannya ke Al-Quran dan Sunnah, ya sedikit demi sedikit insya Allah itu akan menjadi penopang kekuatan iman kita. Insya Allah, karena di dalam Al-Quran sendiri kan fazadatum imana, maka dengan adanya dia mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan bertambah imannya. Itu sudah janji Allah, dan itu merupakan yang mengatur masalah hidayah itu adalah Allah. Tergantung kita niatnya apa. Oke. Baik. 84. Ana monitor. Dokter Wiwi ini di OK masih An. Sinta monitor. Masih praktek tapi. Enggak, udah. Asik. 84 say. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Oh, gimana dok? Ya, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Yang sabar, ya sabar. Yang pemarah, ya pemarah. Yang ikhlas, ya ikhlas. Tapi Tuhan lebih tahu siapa yang lebih benar jalannya. Oh, begitu ya. Katakan wahai Muhammad, bulun semuanya ya malu ala syakilatihi. Masing-masing orang itu sesuai dengan amalan-amalan masing-masing yang dia laksanakan. Maka farobukum, Tuhan mulah yang lebih mengetahui bima ahdahwa kepada orang yang mendapatkan hidayah untuk menuju jalannya. Artinya begini, ketika seorang hamba itu beramal, apakah amalannya itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, atau dia malah jauh dari aturan Allah dan Rasul-Nya. Maka di situ Allah yang akan menilai. Sesama manusia kita barangkali tidak bisa melihat apakah dia itu ikhlas dalam beramal seperti itu atau tidak ikhlas. Nah, maka semuanya itu adalah hanya Allah yang akan bisa menilai. Artinya Allah akan memberikan pahala kepada orang yang berada di atas jalan hidayah. Tapi ada pula orang yang melaksanakan suatu amalan, tapi amalannya itu kok dia amalannya tidak sesuai dengan perintahku. Maka oleh Allah pasti itu dibiarkan, tidak akan diberi. Itu maknanya ke situ, dong. Ini kok Allah bilang, katakanlah Muhammad ini memangnya Rasulullah disuruh ngomong ke siapa? Bisa ngomong kepada orang-orang, baik orang yang beriman ataupun kepada orang-orang yang kafir. Oh. Ini untuk kita. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan wahyu tidak sembarang. Jadi Rasulullah itu tidak mencaci maki kepada siapapun. Maka ketika Rasulullah menyampaikan, sistemnya disesuaikan dengan kehendak Allah. Apakah itu merupakan teguran, apakah itu merupakan kabar gembira, semuanya sudah disampaikan. Tetap oleh Allah dituntun lisan Nabi Muhammad itu. Maka apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu adalah merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Atau mungkin bisa juga ini berita hati-hati loh ya, waskat ya, pengawasan melekat. Betul. Iya.
gitu ya. Oke. Jadi di sini kan sakilah itu adalah keadaan. Kalau dikatakan profesi, mungkin profesinya masing-masing kalau di dalam skill. Akan tetapi di sini disesuaikan dengan keadaan masing-masing itu antara hak dan batil kalau di sini mananya. Apakah dia menjalankan yang maksiat ataupun dia menjalankan yang hak. Nah itu. Maka Allah di sini lebih tahu siapa di antara hamba-hambanya yang dia itu berada di atas jalan yang benar. Dan siapa di antara hambanya dia yang berada di atas jalan yang maksiat. Pasti ketika Allah mengetahui, Allah akan membalas dan akan memperhitungkan kepada orang yang melaksanakan di atas hak. Baik, berikutnya 85. Ita monitor, Ita. Kamu lagi di jalan apa enggak, Tak? Ita. Baiklah. 85. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Ini kayaknya yang bertanya ini orang kafir kali ya. Ya. Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad tentang ruh. Pada waktu itu mereka itu bertanya, coba tanyakan katanya. Di dalam Asbabun Nuzulnya dikatakan, tanyakan kepada Muhammad. Apa sih itu ruh itu? Jadi Nabi Muhammad pun ketika ada pertanyaan itu, kan masalah ruh itu goib juga. Walaupun kita ini di badan kita ini nempel ruh, tapi kita sendiri kan tidak paham yang seperti apa dan bagaimana. Yang kita tahu bahwa ruh itu adalah sesuatu sistem yang menghidupkan jasad kita. Yang kita tahu kan seperti itu. Maka ketika hakikat ruh ditanya itu kan kita pun tidak paham. Maka begitu pula Rasulullah kalau tidak dituntun oleh Allah. Maka Rasulullah ketika ada pertanyaan itu disuruh oleh Allah, "Qul katakan Muhammad bahwa ruh itu adalah dari urusan Tuhanku. Dan tidaklah kalian diberi pengetahuan tentang ruh itu kecuali hanya sedikit." Ustadzah, ini kan orang kafir kan nanya sama Nabi. Ya. Nah, terus jawaban Allah gitu itu cepat atau berapa hari apa kayak gitu itu ada enggak sih ceritanya? Enggak, langsung biasanya gini, ketika Rasulullah itu ditanya itu Rasulullah berdiam. Nah, si orang itu biasanya ditanya lagi, maksudnya bertanya lagi kepada Rasulullah, pertanyaan yang sama. Ketika orang itu mengatakan bertanya yang kedua kali, Rasulullah pun berdiam. Nah, terus kadang-kadang mohon maaf, Rasulullah itu berkeringat badannya itu seperti ada yang bagaimana gitu berkeringat gitu. Penuh. Maka setelah itu Rasulullah bertanya, setelah orang tadi 3 kali bertanya, siapa yang bertanya tadi? Gitu. Maka ketika itu Rasulullah menerima wahyu. Enggak sampai beberapa hari yang saya tahu di dalam hadis. Nah, jadi ada pertanyaan Rasulullah berdiam. Mungkin bahasa istilah kita mungkin beberapa menit gitu. Mungkin 5 menit, setengah jam juga gitu. Maka ujung-ujungnya Rasulullah bertanya, siapa tadi yang bertanya tentang ini? Aku ya Rasulullah, kata sahabat. Nah, maka Rasulullah di situ menerangkan. Iya dong. Begitu. Oh gitu ya. Asik juga ya. Wah, ya. Dan ini tuh jawabannya itu biasanya Allah tuh kasih jawaban tuh selalu melalui Jibril ya. Atau Ya. kayak tahu gitu aja, kayak dapat kayak kalau kita ngomong itu kan kayak wangsit apa kayak gitu, apa gimana Ustazah? Melalui Jibril. Jadi wahyu-wahyu yang diberikan oleh Allah yang bersifat Al-Quran ini dari Jibril semuanya. Maka ketika Rasulullah berdiam diri itu, Rasulullah itu ya nanti di dalam Muslim itu dikatakan bagaimana cara turunnya wahyu. Nah, itu semuanya sistemnya dijelaskan. Maka ketika turun wahyu itu kadang-kadang Rasulullah dalam keadaan terjaga didatangi oleh seorang laki-laki yang sebagaimana kita kemarin di dalam Riyadhus Shalihin kan menjelaskan tentang agama yaitu iman Islam dan ihsan, datang seorang laki-laki itu Jibril. Kemudian kadang-kadang Rasulullah melihat
Jibril yang asli. Bentuk Jibril yang asli itu di ufuk sebelah timur itu besarnya, jadi kalau bumi ini bisa dirangkul oleh Jibril itu, gitu. Seperti kita memegang bola, itu besarnya Jibril. Dan Jibril memiliki 600 sayap, di dalam hadis disebutkan. Nah, kemudian kadang-kadang Jibril itu datang kepada Rasulullah dalam dalam bentuk yang lain, artinya dalam bentuk yang lain itu kadang-kadang Jibril itu duduk di kursi di atas awan. Gitu. Maka Rasulullah itu melihat ke atas, oh itu adalah Jibril. Kemudian datangnya wahyu itu kadang-kadang Rasulullah lewat mimpi. Mimpi yang hak namanya kalau Rasulullah itu. Tadi malam aku bermimpi, nah maka Allah berfirman di dalam mimpinya itu adalah wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Kemudian kadang-kadang wahyu itu datang seperti suara lonceng berbunyi gitu. Dahsyat sekali didengarnya oleh Rasulullah, maka disitulah tanda bahwa wahyu itu turun kepada Rasulullah. Ya itu Dok, banyak cara yang diberikan oleh Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah. Ada nggak, jadi penasaran, ada nggak ini Rasulullah ini jawab menurut anunya beliau sendiri, nggak nunggu wahyu gitu, ada nggak? Pernah ada nggak kisahnya? Menurut logika gitu maksudnya? Ya. Nah, ada, cuman yang berkaitan dengan masalah dunia. Oh. Tapi di situ Rasulullah bukan berangkat dari jawaban pertanyaan atau tidak ada pertanyaan. Cuman ketika Rasulullah melewati kepada suatu tempat yang orang itu lagi mencangkok kurma, gitu, lagi mengawinkan kurma gitu. Maka Rasulullah itu lewat mengatakan gini, untuk apa Anda melakukan ini gitu, kata Rasulullah. Artinya, waktu dihabiskan untuk hal yang sia-sia umpamanya gitu. Nah, cuman itu aja pertanyaan dari Rasulullah. Maka selang waktu mungkin di situ beberapa hari atau beberapa minggu, maka Rasulullah pun lewat lagi ke situ, istilahnya itu ada manfaatnya gitu. Apa yang ditadi oleh Rasulullah seolah-olah untuk apa? Jadi kan di situ masalah dunia. Maka ketika itu Rasulullah pun menyampaikan lagi, oh ini manfaatnya seperti ini, maka seandainya itu ada manfaat, lanjutkan aja, kata Rasulullah gitu. Lanjutkan aja. Jadi artinya gini, ketika kita sesuatu pekerjaan yang berkaitan dengan masalah dunia, dan dunia itu memang ada manfaatnya untuk orang banyak, untuk dirinya sendiri, bahkan kalau orang yang beriman itu mungkin ada manfaat untuk akhirat juga, kalau hasilnya itu diinfakkan, disedekahkan. Maka ketika itu, kata Rasulullah, lanjutkan aja. Karena masalahnya apa? Aku bertanya gitu, aku tidak tahu gitu, di dalam Muslim itu. Aku tidak tahu apa yang kalian lakukan itu. Ternyata di situ banyak manfaatnya ketika mengawinkan itu, jadi subur itunya kurmanya itu. Ya itu lanjutkan aja. Ada, tapi berkaitan dengan masalah dunia. Kalau masalah agama, Rasulullah sama sekali tidak menggunakan logika. Itu Dok. Oke. Baik, 86 ya. 86 Mbak Uria, monggo. Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami. Jadi Allah kalau kasih kalau mau diambil, apakah seperti itu? Ya, karena di sini bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Seandainya Rasulullah dilenyapkan yang telah diwahyukan oleh Allah itu, maka Allah bisa saja. Jadi Rasulullah itu tidak tahu apa-apa lagi gitu. Maka ketika itu ya sesatlah. Jadi artinya di sini menunjukkan, termasuk Rasulullah pun kalau tidak dibimbing oleh Allah, beliau tidak mendapatkan hidayah. Apalagi kita. Ketika kita tidak mempelajari Al-Quran dan Sunnah, kita pun termasuk berada di atas jalan yang sesat. Maka dari itu, untuk menghindari kesesatan, maka janganlah kita jauh dari Al-Quran. Itu maknanya, Bu. Monggo, Dok. Bagaimana, Dok? Terima kasih.
Ini Allah bilang kayak gini itu memangnya Rasulullah habis melakukan apa? Ini kan kayaknya apa Allah marah gitu ya. Kamu hati-hati loh. Aku kalau mau bisa tak hilangkan semua apa wahyu. Kan kayaknya kayak gitu loh. Ini apa? Ustazah? Di sini menunjukkan kekuasaan Allah bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu bukan karangan-karangan Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad menyampaikan wahyu kepada si orang-orang kafir untuk mengajak masuk Islam, kan si orang-orang kafir itu selalu menentang dan menentang gitu kan atas ajakan Nabi Muhammad. Ternyata dijawab oleh Allah bahwa apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad berupa wahyu tersebut ya bisa saja dilenyapkan lagi gitu. Itu untuk menunjukkan kekuatan bahwa Kuasa Nabi Allah. ya kuasanya Allah, dan di situ menunjukkan bahwa Allah itu kepada si orang-orang yang kafir itu menyampaikan bahwa Nabi Muhammad itu pun tidak bisa apa-apa kalau tidak aku bimbing gitu. Maka bimbingan yang aku sampaikan kepada Muhammad itu untuk kalian gitu, untuk kita. Maka ikutilah. Maka barang siapa yang mengikuti dan Allah di situ tahu siapa yang mengikuti, maka pasti Allah akan memberikan pahala gitu. A'lamu biman wa ahda. Allah mengetahui orang yang mendapatkan hidayah di jalannya. Nah, itu Dok maknanya. Oke. Baik. 87, monggo Mbak Susi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. 87 ya. Kecuali karena rahmat dari Tuhanmu, sungguh karunia-Nya atasmu Muhammad sangat besar. Jadi karunia Allah itu sangat besar. Semuanya ini karena rahmat dari Allah gitu maksudnya, Ustazah. Rahmat di sini adalah Al-Quran itu. Ila rahmatan, jadi wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu sebagai rahmat. Tidaklah aku menurunkan wahyu ila rahmatan, kecuali sebagai rahmat ngerobika dari Tuhanmu. Nah, itu. Jadi Al-Quran ini adalah sebagai rahmat bagi orang yang mau menerima, bagi orang yang mau mentaatinya. Inna fadlahu, sungguhnya karunia Allah itu, karena alaika kabira, sungguh atas kamu itu sangat besar. Nah, ini merupakan karunia yang besar untuk kita. Maka ketika orang itu mempelajarinya Al-Quran, insya Allah dia akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan ketidakragu-raguan, akan mendapatkan semua insya Allah yang ini merupakan petunjuk jalan untuk menuju jalan Shiratal Mustaqim. Itu Dok. Nanti mungkin akan saya sampaikan masalah ini sedikit ya tentang jalan Shiratal Mustaqim. Mohon maaf Dok, saya sudah menyampaikan belum tentang jalan Shiratal Mustaqim? Bahwa Al-Quran Masalah yang awal-awal pertemuan ya. Shiratal Mustaqim yang di sampingnya ada apa itu? Duri-duri gitu. Oh, ada catok itu ya, yang ngait itu, slide itu ya. Itu ya. sampaikan lagi ya sedikit. Ya. Biar lebih jelas pas ini biar ada korelasinya dengan ini. Mudah-mudahan ini enggak hilang di file saya. Biar lebih jelas. Bentar ya. Di WA, Ustazah. Iya, tak WA kan ya sebentar ya Dok, tapi saya lihat dulu ini. Hadza siratal mustaqim. Mungkin agak banyak, tapi justru dengan adanya banyak ini insya Allah akan lebih jelas bagi kita.
Monggo, Dok. Sudah terkirim. Ampun. Ya, sudah. Monggo di share. Banyak. Ini korelasinya dengan ayat 87. Jadi sesuatu yang diwahyukan itu adalah semuanya menjadi rahmat dari Tuhanmu, dan Al-Quran ini merupakan karunia. Oh, mulai dari ini ya, Al-Fatihah ini ya. Ya, monggo silahkan. Silahkan Monggo dokter. Mbak Susi. Nah, siapa monggo yang baca? Mbak Susi jelas Mbak Susi. Masih tak mute. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ayat 6 ini. Ayat 6 Al-Fatihah ayat 6 itu ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kemudian Ali Imran ayat 51, sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Nah, saya terangkan sedikit. Di sini kan dengan adanya Al-Fatihah ayat 6 itu merupakan rukun yang tidak bisa ditinggalkan. Bahkan Imam Syafi'i itu ya yang mengatakan rukun di dalam sholat itu adalah yaitu Al-Fatihah ini, yang di dalamnya itu ihdinas syiratal mustaqim. Barang siapa yang tidak membaca Al-Fatihah berarti sholatnya itu tidak sah. Dan hadis pun jelas, dengannya ada Al-Fatihah, terutama di dalam Al-Fatihah itu di ayat 6 ini, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, sampai 17 kali. Sehari semalam kita mohon kepada Allah jalan yang lurus. Maka apa sih jalan yang lurus itu? Dijelaskan di dalam Ali Imran surat ketiga ayat 51. Innallaha rabbi wa rabbukum, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka sembahlah Dia. Haza siratul mustaqim, maka ini merupakan jalan yang lurus. Maka ketika kita menyembah Allah semata-mata, maka itulah yang dikatakan jalan yang lurus. Jadi di sini mukhalafahnya, barang siapa yang tidak menyembah Allah berarti disitulah jalan bengkok. Banyak kan di kita yang tidak menyembah Allah. Jadi yang tidak menyembah Allah yang mana? Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mengatur kita, Allah yang mengetahui gaib, dan Allah yang merajai nanti di hari kiamat. Tidak ada Tuhan yang merajai nanti di hari kiamat, di hari kebangkitan. Tidak ada Tuhan yang memiliki surga dan neraka kecuali Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan kita. Maka Dialah Tuhanku dan Tuhan kalian, sembahlah Dia. Maka ketika kita semata-mata menyembah Allah, inilah yang dikatakan tauhid. Maka ketika tauhid kita ini kuat, inilah jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jadi kalau ada orang yang menyembah kepada selain Allah, itu adalah jalannya bengkok. Nah, artinya apa? Ketika jalan yang lurus itu kan kita menuju surga. Berarti orang yang dia tidak menyembah Allah, berarti jalannya bengkok. Nah, tidak ada lagi tempat nanti di akhirat, surga dan neraka. Yang jalan yang lurus itu adalah surga, berarti selain ke surga, pasti ke neraka. Bagaimana, Dokter Dia? Bunda-bunda semuanya bagaimana? Iya, paham saja. Ya, lanjut, Ali Imran, masih 101. Gue siapa, Dokter? Mbak Susi terus saja. Yang nomor 101, ya. Ali Imran. Surat Ali Imran ya. Iya. 101, bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasul-Nya pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk jalan yang lurus. Ya, paham, Bu Susi. Jadi artinya jalan yang lurus itu adalah yang menuju kepada agama Allah gitu maksudnya, kepada Allah gitu. Iya. Ini teguran bagi si orang-orang jahiliyah, si orang-orang kafir di zaman Rasulullah. Kaifatakfuruna, kenapa kamu masih mengingkari wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah, oleh Nabi Muhammad kepada mereka? Kan mereka selalu menolak, selalu mengingkari. Nah, dan ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi Muhammad itu adalah ayat-ayat Allah. Wafikum
rasuluhu, dan di antara kalian itu ada utusannya yang diangkat oleh Allah itu. Nah, maka kata Allah, wa may ya'tasim billah, barang siapa yang berpegang ke tali Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka dia akan ditunjuki ke jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu adalah nanti dinul Islam. Jalan yang lurus itu adalah Al-Qur'an. Gitu. Jadi kalau ada orang yang tidak berpegang teguh dalam agamanya Allah, Islam, dan jauh dari Al-Quran, berarti dia menempuh jalan yang bengkok. Monggo, lanjut, Dokter Dia. Berarti ini kalau orang yang murtad gitu, waduh, lebih parah lagi ya. Orang nggak murtad aja sudah dibilang begini ya. Iya, betul. Jadi kalau orang yang murtad itu ya kategori kekafir juga kan. Teman-teman ya tambah parah gitu loh maksud saya ya. Sudah berada di jalan yang lurus, mereka melarikan diri dari lurus itu ya. Iya, iya. Lebih parah ya. Iya. Monggo, lanjut. Baik. Yang keempat, sebentar. Indri. Ya, Indri, saya. Monitor. 6. Halo? Iya. Halo, iya. Ya. Jelas ini, saya? Ya, berapa? 4 ini, Nisa, 175. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan itu kepada Kecil suaranya, Dok. yang besar. Iya, putus-putus. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, niscaya Allah masukkan mereka ke dalam rahmat yang besar darinya, yaitu surga, dan limpahan karunia-Nya, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus untuk sampai kepadanya. Ya. Ini jelas sekali di dalam Nisa. Orang-orang yang beriman akan mendapatkan surga, dan karena dia berada kepada itu ya. Betul. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh memegang tali agama Allah, yaitu kitabullah Al-Quran, maka Allah akan memasukkan kepada mereka di dalam rahmatnya. Dan rahmatnya itu adalah surganya Allah. Dan ini merupakan karunia, dan Allah akan menunjuki ke jalan yang lurus dalam surga, jalan yang lurus itu. Balikannya, kalau umpamanya ada orang yang tidak berpegang teguh ke tali agama Allah Islam, dan dia jauh dari Al-Quran, berarti dia memilih jalan yang salah. Memilih jalan yang bengkok, tidak akan sampai ke surga. Lanjut. Lanjut Indri, satu lagi. Yasin. Nomor 61 ya. Dan hendaklah kamu sembahku, inilah jalan yang jadi kita harus menyembah kepada Allah karena benar-benar. Ya, di sini menunjukkan ketauhidan seorang hamba, pernyataan hati seorang hamba ketika dia menyembah adalah hanya Allah semata-mata, bukan kepada selain Allah. Yaitu Allah yang menciptakan kita dan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang memiliki surga dan neraka. Maka siapa yang menyembah aku, ini dalam Yasin kan, wa'ani buduni haza siratal mustaqim. Dan jika mereka menyembah kepadaku, dan hendaklah kalian menyembah kepadaku, kata Allah, dan inilah jalan yang lurus. Berarti selama di dunia ini ada orang yang tidak memeluk Islam dan tidak menyembah Allah, maka jalannya bengkok, tidak akan sampai dia ke surga. Walaupun mereka mengatakan ada surga, ada diselamatkan dari dosa-dosa, itu hanya angan-angan mereka. Jadi yang jelas itu semuanya sekarang ini merujuknya ke dalam Al-Quran. Apa kata Al-Quran, itulah yang hak, yang benar.
Monggo, lanjut. Baik. Mbak Lucy? Mbak Lucy? Ya, Iya. Ini 43 At-Zukruf. ayat 43. 43. Oh ya. Maka berpegang teguhlah engkau kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu, sungguh engkau berada di jalan yang lurus. Nah, monggo, bagaimana yang dipahami? Harus tetap beriman pada Islam, Al-Quran. Ya. Fastamsik billadzi uhiya ilaika, maka berpegang teguhlah kepada agama yang telah diwahyukan. Jadi Islam ini adalah agama yang diwahyukan oleh Allah. Mulai dari sejak Nabi Adam, Ibrahim sampai sekarang pun itu namanya Islam. Di dalam Al-Quran jelas. Sesungguhnya yang mereka anut itu adalah mereka itu memeluk agama Islam. Di dalam Islam, di dalam Al-Quran dikatakan seperti itu. Maka seandainya ada orang yang memeluk selain Islam, berarti itu namanya agama bumi. Agama bumi itu hasil dari tahayul mereka, hasil dari rekayasa mereka, bukan yang diwahyukan dari Allah. Maka itulah jalan yang bengkok. Lanjut Mbak Lucy. Ali Imran. Nomor ayat 19 ya. Mm-mm. Agama di sisi Allah adalah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat penghitungannya. Monggo, apa yang dipahami Bunda? Nah, ya, apa ya? Akan diazab oleh Allah kalau ingkar sama dengan Al-Quran ya. Ya. Nah, intinya itu. Di sini menerangkan bahwa inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Allah tidak akan menerima agama kecuali Islam. Nah, itu. Maka seandainya dia mati dalam memeluk selain Islam, layak balullah, maka Allah tidak akan menerima. Maka ketika dia tidak diterima di sisi Allah, maka Allah di situ marah. Nah, disitulah ancaman-ancaman yang diberikan kepada hamba yang tidak mau taat kepada Allah. Baik, jelas tegas ya. Agama yang ridho itu ya Islam, guys. Gitu ya. Iya, betul. Banget ya. Itu awal. Baik. Jadi dengki, ujung-ujungnya itu dengki ya. Karena kenapa kok mereka enggak mau para ahli kitab ini yang lainnya itu ya? Boleh jadi paus, yang jadi paus itu dipuja-puja kok. Kalau enggak jadi paus lagi kan enggak ada yang muja gitu kira-kira gitu ya. Ya, bahkan nanti di sisi Allah itu yang sekarang mereka itu bangga-banggakan, yang mereka itu sekarang saling mencintai, di hadapan Allah itu jadi nanti akan saling bermusuhan dan akan saling menyalahkan. Ketika orang yang mengikuti dan yang mengikuti disatukan di dalam neraka, si pengikutnya mengatakan begini, gara-gara kamu, wahai paus, wahai pendeta, atau dan lain-lain sebagainya sesepuh mereka. Jadi kami ini tersesat katanya. Kamulah yang menyesatkan kami. Dijawab oleh para sesepuhnya itu, sudah tahu kami ini sesat, kenapa kamu ikut aku katanya. Gitu. Jadi nanti itu tidak ada ucapan-ucapan cinta sebagaimana mereka sekarang lengketnya yang kita ketahui dengan sesepuh mereka ya, bahasa saya itu dengan sesepuh mereka, dengan para kiai mereka. Gitu. Dan kalau jelasnya dengan para pendetanya mereka. Nanti akan jadi musuh mereka itu. Di dalam Al-Quran jelas. Maka putuslah tali persaudaraan mereka, bahkan mereka itu nanti saling menyalahkan satu sama lain.
Maka orang yang mengikuti kepada para pendeta, kepada sesepuhnya agama selain Islam, mereka mengatakan gini, ya Allah, timpakanlah kepada mereka 2 kali lipat siksa. Dijawab oleh Allah, sesungguhnya kamu pun mendapatkan demikian kepada para pengikutnya, cuman kamu tidak merasa saja. Di semuanya itu pada disiksa. Di situ saling menyalahkan. Maka ketika orang-orang yang beriman itu dipimpin oleh para sesepuhnya di ajaran Islam, maka dia itu makin cinta dan makin cinta. Ketika dikumpulkan di dalam surga, alhamdulillah, untung saya ini ikut ajakan kamu. Seandainya saya tidak ikut ajakan panjenengan, mungkin saya ini tidak akan selamat dari surga ini. Nah, jadi itu malah semakin tambah cintanya satu sama lain, orang-orang yang beriman dengan para pembimbingnya, insya Allah seperti itu. Maka di ayat lain dikatakan bahwa makin cinta. Sebelumnya kan tadi jelas bahwa bagi orang-orang yang beriman ini, wa nunazilu di ayat Al-Isra tadi 82 dikatakan, dan kami menurunkan dari Al-Quran itu mahwa syifaun wa rahmatan lil mu'minin. Jadi merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi dengan adanya mentadaburi Al-Quran, insya Allah kecintaan terhadap Al-Quran dan motivasi untuk membersihkan diri supaya tidak syirik itu makin tinggi, insya Allah. Dengan adanya kita mempelajari Al-Quran. Itu dong. Masih di share-sharean tadi deh. Selesai. Lengkap. Ini masih ada. Monggo, lanjut Mbak Lucy. Yang ayat 20. Kemudian jika mereka membantah engkau, Kecil suaranya dong. kemudian jika mereka membantah engkau, katakanlah aku berserah diri kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Monggo, apa yang Bunda pahami dari kalimat ini? Di sini Rasulullah hanya disuruh menyampaikan, mengajak masuk Islam, tapi kalau mereka berpaling, maka Allah akan melihat hambanya. Itu ya, saudara. Ya. Kemudian jika mereka yang diajak tadi, seorang-orang yang kafir untuk ditunjukin jalan yang lurus tadi, mereka itu malah menolaknya. Nah, ketika mereka menolak, kata Allah kepada Rasulullah, katakanlah kepada orang tersebut, aku menyerahkan diri hanya kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikuti aku, yaitu insya Allah mudah-mudahan termasuk kita ini yang mengikuti Rasulullah. Waktu itu kan para sahabat-sahabatnya yang dekat, yang hidup di zaman Rasulullah. Dan katakan kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab, orang-orang yang telah diberi Alkitab itu kan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka seandainya di dalam Al-Quran dikatakan, wahai ahli kitab, nah wahai ahli kitab itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang sebelumnya Al-Quran diturunkan, kan yang diturunkan itu adalah Zabur, Taurat, Injil yang kita ketahui 4. Gitu kan? Dan sebelum Al-Quran ini ada 3, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, dan Injil kepada Nabi Isa. Nah, para penganutnya pada waktu itu, seandainya mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, Islam namanya. Tapi ketika mereka ini hidup, anak cucu keturunan mereka generasi sekarang, yang mereka itu, seperti yang dikatakan Israel itu kan, itu adalah orang-orang yang Yahudi. Jadi termasuk ahli kitab. Dan orang-orang yang Nasrani sekarang ini, orang-orang Kristen yang kita katakan, itu ahli kitab. Maka di sini disebutkan, dan katakan kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab, Yahudi dan Nasrani tadi, dan kepada orang-orang yang umi. Yang umi di antara golongan mereka. Ada kalanya kan mereka pandai membaca, ada kalanya mereka tidak. Sebagaimana di Islam sekarang. Banyak orang yang Islam, mengaku Islam, tapi dia
tidak bisa membaca Al-Quran, apalagi dia untuk memahami isinya Al-Quran. Apakah kamu mau masuk Islam? Nah, ini tawaran dari Allah kepada mereka. Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Sesungguhnya mereka telah berada di atas hidayah. Dan jika mereka berpaling, maksudnya enggan untuk memeluk Islam, maka kewajiban kamu, wahai Nabi Muhammad, hanya menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Jadi kita ini tidak lepas dari pantauan Allah. Siapa yang mengikuti Allah dan Rasul-Nya, maka dia termasuk orang yang mendapat hidayah, berada di atas hidayah. Artinya ketika orang itu memeluk Islam, dia berada di atas hidayah. Tapi kalau mereka enggan memeluk Islam, maka dia tidak mendapatkan hidayah dan bukan berada di atas jalan yang lurus. Monggo, Dok, bagaimana, Dok? Ya, sekian banyak ayat yang menunjukkan bahwa Islam itu agama yang benar, dan kalau mengikuti itu jalan yang lurus, berarti ya sudah tidak bisa berkilah lagi ya nanti ya. Iya, ya, betul. Berat nanti di hadapan Allah. Barang siapa yang tidak memeluk Islam, dia bukan berada di atas hidayah. Dan ditolak. Allah tidak akan menerima kecuali Islam. Itu di ayat yang lainnya. Nggak saya masukin di sini. Monggo lanjut lagi, Dok. Iya. Share-share. Sinta, Sai, bisa baca, Sin? Cinta praktek. Oke, aku bacain ya. Bahwa ini hadis ini berarti ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya. Terangkan, Dok. Ya, insya Allah seperti yang kita lakukan sekarang ini, yang kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran, dan minggu-minggu yang selanjutnya kita mengkaji sunnahnya, ya insya Allah kita itu tidak akan sesat, bisa pulang dan menghadap Allah dengan Amin. baik ya. Jadi jelas sekali di sini ya, bahwa Rasulullah itu bersabda, taroktu fikum amroin, walaupun Rasulullah sudah meninggal, tapi Rasulullah meninggalkan dua perkara. Yang barang siapa memegang kepada dua perkara tersebut, matam masaktum bihima, yaitu kitabullah wa sunnati nabiyya. Mereka tidak akan sesat. Lantadilu, mereka tidak akan sesat. Jadi orang yang tidak sesat itu adalah orang yang memegang Al-Quran dan sunnahnya. Bukan memegang Al-Quran hanya dibaca aja, tidak tahu arti, tapi maksudnya ditadaburi, dipahami, kemudian setelah paham dijalankan. Maka tidak ada buku, tidak ada kitab yang lebih memberi jalan yang lurus selain Al-Quran. Siapapun yang jauh dari Al-Quran, walaupun status sosialnya tinggi, mohon maaf, untuk di hadapan Allah itu jadi akan hina nanti di hadapan Allah ketika dia waktu di dunianya tidak mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Monggo, Dok. Jelas ya? Iya, jelas. Lanjut. Ini saya baca langsung isinya ya. Ya, lanjut. Dari Ali Ibnu Abu Thalib yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, Siratal Mustaqim itu adalah kitabullah. Jadi Siratal Mustaqim itu ya Al-Quran ini ya? Ya, Siratal Mustaqim itu Al-Quran. Maka orang yang jauh dari Al-Quran, bagaimana dia berada di atas jalan Siratal Mustaqim? Tidak mungkin. Dan ini sudah merupakan kepastian dari Allah bahwa jalan Siratal Mustaqim itu adalah Al-Quran. Maka sebanyak apapun yang dia miliki status sosialnya,
dan jabatan setinggi apapun, kalau dia jauh dari Al-Quran, berarti lemahlah hidup. Bahwa Al-Quran merupakan tali Allah yang kuat. Dia adalah bacaan yang penuh hikmah, juga jalan yang lurus. Ya. Hikmah artinya tadi kan sudah dijelaskan, hikmah-hikmah dari kita membaca Al-Quran, mentadaburi, menambah keimanan, menambah ketakwaan, tambah tawadhu, hilang dari rasa keraguan-raguan bahwa hari kebangkitan itu ada, sudah hilang kalau kita mempelajari Al-Quran. Jadi tidak akan bertanya-tanya, apa iya ya setelah mati itu akan ada kebangkitan? Apakah iya surga itu ada, neraka itu ada? Nah, itulah bagi orang-orang yang kafir yang memahami seperti itu. Bagi orang yang beriman itu insya Allah tidak akan begitu pemahamannya. Justru dengan adanya dia yakin bahwa adanya hari kebangkitan, maka dia pun tidak akan terlena di dunia. Artinya dia akan mempersiapkan diri bagaimana saya ini hidup setelah mati. Nah, itu nanti motivasi karena insya Allah. Monggo, barangkali ada pertanyaan ataupun ada yang diungkapkan. Kok agak hening ya malam ini? Suaranya ada putus-putus. Oh, suara saya putus-putus dong. Ada sedikit, tapi nggak masalah, Ustazah. Monggo, satu lagi nih dok, masih. Iya. Hah? Ya. Ya, ini berikutnya apa? Gandengan ya, Ustaz? Enggak ya, Iya. kayaknya ya. Iya, masih lanjutan. Oh ini, masih lanjutannya. Masih lanjutannya. Janganlah seorang perempuan berkabung atas kematian lebih dari 3 hari, kecuali atas kematian suaminya. Bukan itu. Hah? Bukan kan Ustazah ini? Nah, sebentar. Saya kelebihan ini. Oh, ini kelebihan berarti ya, Dok? Kelebihan ya. Kelebihan. Belum yang terakhir ya. Bahwa Al-Quran merupakan tali Allah yang kuat, dia adalah bacaan yang juga jalan yang lurus. Sampai situ kalau nggak salah. Ini iya. Tadi kepijit aja mungkin. Mohon maaf. Berarti balik ke Al-Isra ya. Balik ke Al-Isra, monggo. Jadi pahami dulu yang tadi saya sudah uraikan di ayat 87. Ila rabbika, kecuali Al-Quran itu adalah rahmat dari Tuhanmu, yang sudah saya jelaskan uraian rahmatnya itu. Inna fadlahu, sesungguhnya ini merupakan karunia bagi kita yang mau mempelajari dan mentadaburi Al-Quran ini. Kana alaika kabiro, sungguh yang demikian itu merupakan rahmat dari Allah yang sangat besar. Tidak ada orang yang memiliki kebesaran rahmat kecuali orang yang memahami Al-Quran dan menjalankannya. Lanjut, Dok. Baik. Ini siapa ya? Wiwin masih di ruang operasi. Aku. Sintaya, oke, siap. Nomor 88 ya? 88, ya. Katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Artinya Al-Quran itu murni dari Allah dan tidak ada satupun makhluk yang dapat membuat yang menyerupai Al-Quran. Ya, betul. Tidak ada yang mampu. Walaupun satu sama lain saling menolong, saling membantu. Karena ini merupakan, Al-Quran itu bukan makhluk Allah. Al-Quran itu adalah firman Allah. Sekali lagi, Al-Quran itu bukan makhluk. Makhluk itu yang diciptakan. Bukan yang diciptakan. Tapi Al-Quran ini adalah firman Allah. Kata-kata Allah. Maka ketika kita membaca Al-Quran, kita komunikasi dengan Allah. Baik. Lanjutnya. Lanjut. 89 saya lanjut terus. Lanjut.
Dan sungguh kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya. Paham. Bunda bagaimana? Ya, semuanya sudah diterangkan dalam Al-Quran, apapun pertanyaan tentang apa ibadah, kehidupan, tetapi ya itu kadang manusia sudah tahu itu sesuatu yang haram, tetapi dia mengingkari. Contohnya ya, saya mau ini, misalnya kita sudah mendengar bahwa misalnya riba itu haram, tapi karena suatu kebutuhan mencari ustadz yang mengatakan bahwa misalnya bank itu kan sangat banyak, kok bunyi ya, kok ribut ya. Nah, ya itu mencoba mencari pembenaran melalui ustadz-ustadz yang lain. Misalnya ya itu kok ribut Jadi ini sekarang ini banyak orang yang melakukan maksiat, tapi dia mencari dalil untuk mendalili amalan tersebut. Nah, padahal Al-Quran sama Sunnah itu merupakan dalil yang apabila kita sudah paham, kita melaksanakan. Nah, tapi kebanyakan orang ini mendalili amal yang sudah dia lakukan, bukan mengamalkan dalil. Gitu. Maka ketika kita mentadaburi Al-Quran dan Sunnah, kita ini ingin dan berusaha untuk melaksanakan dalil, bukan mendalili amalan yang Bunda contoh tadi. Itu diterangkan tadi. Bukan seperti itu. Betul. Maka di sini udah dijelaskan, walaqad sorobna, kami telah menjelaskan bagi manusia di dalam Al-Quran ini dari berbagai contoh. Di antaranya contoh-contoh masalah kehidupan dunia. Bahwa seperti Allah menjelaskan bahwa di kehidupan dunia ini ada seseorang yang memiliki kebun itu memiliki buah, ada anggurnya, delimanya, sampai subur, makmur buahnya, semuanya lengkap. Maka datanglah hari demi hari berganti hari. Akhirnya kan tidak ada yang abadi. Artinya pohon-pohon itu ya boleh jadi udah menua-menua. Akhirnya dia itu kan walaupun dikasih pupuk pun ya memang qadarullahnya sudah seperti itu, jatah waktunya untuk subur. Akhirnya tidak bisa subur, malah boleh jadi kan mati. Maka ketika itu hilanglah. Nah, begitulah perumpamaan dunia. Walaupun hari sebanyak mungkin apapun untuk memenuhi hasrat, memenuhi syahwat, memenuhi nafsu, ingin ini, kemudian dia berusaha dan berusaha, maka dari hari ke hari rutinitas yang dilakukan seperti itu, tahu-tahu kita ini melemah. Sesuatu yang kita kumpulkan itu belum tentu itu mendapatkan belum tentu mengabadikan untuk kita, dan sudah pasti tidak akan mengabadikan ketika kita hidup di dunia. Dan bahkan seperti itu, kalau kita tidak ada transaksi dengan Allah, boleh jadi itu tidak akan menjadi penyelamat bagi kita di hadapan Allah. Maka ketika ada orang yang dia itu betul-betul dunia ini dijadikan titik akhir sampai dia itu melupakan untuk beribadah kepada Allah, melalaikan, melupakan, saking sibuknya mencari dunia, tidak ada waktu untuk ngaji, tidak ada waktu untuk sholat, tidak ada waktu untuk beribadah kepada Allah. Maka itulah orang-orang yang merugi. Maka wal asri itu betul-betul, wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu merugi. Makanya ada pengecualian orang-orang yang beriman. Yang beriman, lalazina amanu wa amilus solihati, dia beriman kemudian diiringi dengan amal soleh. Termasuk amal soleh itu yang diwajibkan oleh Allah, yang 5 waktunya, yang termasuk rukun iman, rukun Islam. Kita akan tahu dari mana uraian rukun iman, rukun Islam, dan ihsan tersebut kalau kita tidak mentadaburi Al-Quran dan Sunnah. Hanya tahu, tapi tidak paham. Itulah yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Asr. Kemudian, watawasau bil haqqi, ya, saling menasehati terhadap yang artinya ketika orang itu tidak
memprioritaskan waktu untuk mentadaburi Al-Quran, karena Al-Quran itu kan hak, maka dia tetap kita akan paham. Jadi mau melaksanakan ibadah bagaimana, mau paham bagaimana, kalau dia tidak merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu dokter bagaimana? Siap. Oke. Siap Ustazah. Saya rasa cukup. HP-nya Ustazah juga sudah tidak kuat. Mohon maaf tadi saya nerangkan berarti putus-putus. Banyak putusnya, Dok. Enggak, cuma ada noise, ada suara-suara di belakangnya itu. Ya, lagi insya Allah setengah jam sebelum noise tersebut saya ulangi lagi, keluar masuk gitu biar jereng. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini dijadikan oleh Allah sebagai hidayah, dan mudah-mudahan kita dikasih istiqomah untuk mentadaburi Al-Quran dan Sunnah. Siapapun gurunya, dimanapun tempatnya, tetap kita punya basic bahwa rujukan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita husnul khotimah dan membimbing selama kita hidup di dunia. Aku lu qouli hadza astagfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih Ustazah. sama. Ya, makasih teman-teman. Sik,